Bismillahirrahmanirrahim. Kehebatan surga itu karena ada neraka. Surga tidak akan terasa begitu hebat tanpa neraka, karena neraka adalah pembanding. Sesuatu itu harus dibandingkan. Ketika penduduk surga itu melihat bagaimana sengsaranya penduduk neraka, maka rasa syukur penduduk surga itu sangat tinggi. Begitu juga penduduk neraka, ketika mereka melihat bahwa penduduk surga itu mendapatkan kenikmatan, maka rasa penyesalan yang dialami oleh penduduk neraka itu sangat tinggi, sangat menyesal. Dan komunikasi ini disediakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala agar saling antar penduduk itu bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh penduduk neraka dan juga oleh penduduk surga. Wanada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan fal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fadzana mu'adzinu bainahum fala'natullahi 'alal zalimin. Penduduk surga itu menyuruh kepada penduduk neraka bahwa kami di surga ini telah menerima apa yang Allah janjikan kepada kami berupa kenikmatan. Apakah kalian yang ada di neraka itu juga telah menerima janji Allah berupa siksaan? Qalu na'am. Kata mereka, benar, kami telah menerimanya. Fadzanu mu'adzinu bainahum fala'natullahi 'alal zalimin. Maka seorang penyuruh, yaitu malaikat, menyuruhkan kepada kedua kelompok ini, mengatakan bahwa laknat Allah itu ada kepada orang-orang yang berbuat zalim. Jadi komunikasi ini dilanggengkan oleh Allah agar masing-masing penduduk itu merasa, yang di surga merasa hebatnya di surga, yang di neraka merasa betapa pedihnya mereka di neraka. Jadi dilanggengkan, meskipun mereka sudah punya KTP surga, sudah benar-benar sudah dihijab jadi penduduk surga, tetap mereka bisa tahu kondisi tentang orang-orang yang ada di neraka. Begitu juga penduduk neraka yang sudah punya KTP neraka, tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di surga. Wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha haramahuma 'alal kafirin. Penduduk neraka yang mengenal penduduk surga menyeru kepada dia, beri kami sedikit air. Jadi mereka berkomunikasi, beri kami sedikit air atau apa saja yang Allah rezekikan kepadamu, kepada kami, beri kami. Jadi mereka kenal. Qalu innallaha haramahuma 'alal kafirin. Orang-orang surga itu bilang apa? Sesungguhnya Allah itu mengharamkan keduanya, baik minuman maupun rezeki apa saja diberikan kepada orang-orang kafir. Jadi ada pembanding. Begitu juga kenikmatan penduduk surga itu juga dibandingkan dengan kenikmatan bahkan penduduk dunia. Ketika mereka mendapatkan buah-buahan, makanan, maka mereka juga ingat, ini sepertinya makanan yang dulu pernah kita makan di dunia. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Kata mereka, kata orang-orang surga, ini sepertinya buah-buahan yang dulu kita makan deh ketika kita masih hidup di dunia. Ini pisang, tapi kok beda nih, rasanya lebih enak. Nah, dimakan dulu ya, sambil makan ya. Rasanya lebih enak pisangnya. Ini semangka, tapi kok beda ini. Dulu pernah makan kita di dunia, tapi kok semangka di sini enak. Jadi selalu ada pembanding. Ya. Jadi betapapun kerasnya kehidupan di neraka, itu ada kehidupan. Meskipun di neraka jahanam ada kehidupan, mereka tidak mati selama-lamanya. Apalagi di penduduk surga, mereka hidup bisa jutaan tahun, miliaran tahun, sampai triliunan tahun, sampai neraka dihancurkan. Nanti neraka juga dihancurkan, Pak.
sampai surga itu dihancurkan dan semua kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalinya semuanya kepada Allah, tidak kembali ke surga, tidak kembali ke neraka, karena surga dan neraka adalah makhluk seperti kita juga. Bagaimana kehidupan dengan orang-orang yang ada di alam barzah, yang ada di kuburan, ya? Sama tidak? Apakah ada hubungannya dengan penduduk bumi ini yang sekarang kita masih hidup? Apakah ada? Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Jangan engkau katakan bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka itu hidup, cuma kalian tidak menyadari. Ada kata-kata cuma kalian tidak menyadari mereka itu hidup. Ya, mereka hidup. Ya. Di ayat lain di surat Ali Imran ayat 169 kalau tidak salah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka itu hidup, bahkan mendapat rizki di sisi Allah. Jadi mereka hidup dan dapat rizki. Kebutuhannya di alam barzah dipenuhi oleh Allah, tidak minta-minta. Jadi para nabi, para wali, para syuhada itu mereka hidup, cuma kita tidak tahu, ya. Dan mereka kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Mereka kebutuhannya dipenuhi, jadi tidak minta-minta. Menurut orang-orang thariqat yang disebut dengan rezeki itu diantaranya adalah mereka bisa jalan-jalan, bisa jalan-jalan ke dunia, ya, bisa jalan-jalan ke dunia. Para wali itu, Nabi Haidir masih hidup, Nabi Muhammad masih hidup, mereka jalan-jalan ke dunia membimbing murid-muridnya, ya. Sehingga ini kepercayaan orang thariqat. Tapi orang sebelah sana bilang oh bid'ah gitu ya. Orang thariqat percaya, sehingga kita orang-orang thariqat itu sering ziarah kubur kan, ke para makam, dan mereka itu mendoakan kita, mendoakan. Bahkan katanya Ustadz saya bilang justru para wali itu ketika sudah meninggal membantunya lebih hebat daripada ketika dia masih hidup. Karena ketika dia masih hidup, dia masih dibebani urusan dunia, mencari nafkah, ngurusin anak dan sebagainya. Begitu dia udah meninggal, dia full membantu kita. Cuma kita tidak sadar, itu ya. Di tafsir Kementerian Agama mengenai surat Ali Imran ayat 169 itu dikatakan bahwa mereka itu jalan-jalan, tidak diem saja. Jadi orang yang ada di alam barzah itu tidak diam, jalan-jalan, masih jalan-jalan itu. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabsiruna billadziina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu riang gembira, senang. Penduduk alam barzah senang, riang gembira. Mereka menunggu kita, disangkanya kita juga akan menyusul mereka, dan mereka akan mendapatkan kenikmatan yang sama dengan mereka. Jadi mereka nungguin kita, Pak. Kapan dia mau berjihad? Kapan ini yang mau berjuang di jalan Allah? Mereka nungguin karena mendapatkan kegembiraan. Jadi ingat, di alam barzah itu ada orang-orang yang dicukupi kebutuhannya. Pembandingnya apa? Pembandingnya berarti ada orang-orang yang tidak dicukupi kebutuhannya. Ada orang-orang yang disiksa di kubur. Itu pembandingnya, ya. Jadi pembandingnya, makanya di dalam sebuah riwayat Nabi ketika jalan-jalan ke makam, ya, itu kan ada orang sedang diazab, disiksa, ya. Siksaan itu kan tidak selamanya. Siksa di neraka pun tidak selamanya. Sekali-kali juga mereka bisa komunikasi dengan penduduk dunia, padahal sudah pasti mereka sudah dihisab. Apalagi di alam barzah yang belum dihisab, ya. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan rezeki cukup, tidak, ya. Nah, ini mungkin yang kemudian jalan-jalan ketika malam Jumat mendatangi kita, ya. Jadi ini orang-orang ini rezekinya kurang, nggak dicukupi, beda dengan para nabi dan para wali, sehingga mereka ketika malam Jumat itu, ini pandangan orang thariqat, ya, mendatangi kita. Makanya tadi di musola saya itu
Puji-pujiannya bilang apa? Malam Jumat apa? Roh kubur apa itu? Anak ing lawang gitu ya. Terus jaluk kiriman syahadat kalimah saking Quran. Roh ora dikirim berbes milih nangis terus jalan terus nyupatani. Nah itu ya. Mereka itu tidak mendapat rezeki yang cukup oleh Allah sehingga mereka mendatangi kita. Mereka masih bergerak cuma kita tidak sadar ya, apalagi yang diazab gitu ya. Ini juga sesuai dengan Nabi kita bersabda, idza mata ibnu adam in qata amalu ila min salasatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholih yad'ula. Bahwa manusia, anak cucu Adam itu ketika meninggal, maka semua perkaranya berhenti. Sudah tidak sholat, tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa melakukan zakat, bersedekah, tidak lagi. Tapi ada 3 perkara yang masih berhubungan dengan penduduk dunia, masih. Ya. Di antaranya adalah anak soleh yang mendoakan, makanya didatangin, gitu kan? Doa enggak itu? Nah, kita insya Allah termasuk orang-orang yang soleh karena tadi mendoakan. Gitu ya, mendoakan ya. Kemudian sedekah jariyah yang dia dulu lakukan itu masih mengalir. Masih. Kalau dulu investasinya itu tentang kebaikan, maka akan menambah rezeki di sana, menambah pahala di sana. Tapi kalau investasinya adalah keburukan, suka joget-joget di TikTok gitu ya. Terus investasi membangun pabrik bir dan sebagainya, maka sedekah ini juga mengalir ke sana sama saja. Tetap itu pembanding, menambah kesengsaraan mereka. Ilmu yang bermanfaat menambah rezeki mereka, pahala mereka. Ilmu yang tidak bermanfaat pun kalau diajarkan juga akan ke sana juga, masih mengalir, menambah kesengsaraan mereka di penduduk alam barzah. Anak yang soleh juga sama. Anak yang tidak soleh sama. Ketika datang ke kita minta kiriman. Mereka datang ke kita bukan anak soleh umpamanya ya, minta kiriman, malah kita nggak doa. Dia nyupatanin kan, terus apa kata dia bilang, dulu aku sayang sama kamu, saya kasih uang, saya kasih harta warisan, tapi kamu bisanya seperti itu, kurang ajar kamu. Itu bagaimana pedihnya itu orang tua yang dibegitukan oleh anaknya, itu lebih pedih. Jadi ketika mereka datang ke dunia kemudian kita tidak mendoakan, itu adalah siksaan yang paling pedih. Karena apa? Itu anaknya sendiri gitu, bukan orang lain gitu ya. Jadi ternyata kehidupan dunia ini masih berhubungan dengan alam barzah, masih berhubungan dengan alam barzah. Sehingga nanti di yaumul kiamat ketika di alam barzah itu nilainya 6, lumayan. Karena kiriman doa dari anak yang soleh, zakat sedekah yang baik, ilmu yang bermanfaat. Begitu kiamat bangun, dia akan mendapatkan nilai yang lebih, bisa 9. Ya, apalagi orang yang menghafal Quran, walaupun sedikit ayat-ayat pendek, ya, itu ada hadisnya itu ya. Itu nanti ketika meninggal, Allah kirim 2 malaikat di alam kubur mengajari Al-Quran. Begitu kiamat bangun, dia sudah hafiz, sudah bisa memberi syafaat 10 orang yang dia kenal ya, orang tuanya, kasih mahkota dan sebagainya ya. Itu. Jadi ada pengaruhnya. Jadi dunia ini masih berpengaruh kepada alam barzah. Anak itu disebut anak sebelum anak itu meninggal, Pak. Begitu nanti di kiamat sudah nggak ada lagi. Begitu kiamat bangun, dihisab, anak istri udah nggak ada urusan itu. Sudah masing-masing melarikan diri, ketakutan. Makanya ingat, ku anfusakum, jaga dirimu dulu. Anaknya lari, istri akan lari, apalagi istri akan lari nanti ya. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, begitu orang itu meninggal, Pak, masih terbujur kaku, belum dimakamkan, itu rohnya itu membuat perpisahan, bikin perpisahan rohnya ya, sebelum dikubur itu rohnya dia itu melakukan upacara perpisahan, Pak. Si mayit mendatangi hartanya. Dia bilang kepada hartanya, aku sayang kamu, aku mencari kamu mati-matian, aku mendapatkan kamu sampai aku lalai,
sampai aku lupa sholat, sampai aku lupa zakat karena takut aku miskin, sampai halal haram saya tidak pedulikan, yang penting aku mendapatkan kamu. Sekarang aku akan menuju kepada Rabbku. Lalu apa yang kamu akan berikan kepadaku untuk menuju Rabbku? Lalu harta itu bilang apa? Saya akan kasih bekal kamu secukupnya untuk membuat kain kafan. Itu harta itu gitu. Lalu roh ini melakukan upacara perpisahan juga dengan keluarganya, Pak, dengan anak dan istrinya. Juga sama pertanyaannya. Aku sayang kamu. Ketika kamu sakit, saya nggak bisa tidur. Saya mencari dokter. Bahkan kalau kamu kebakar, saya berdoa biar kamu sembuh. Pokoknya saya berusaha mati-matian. Mendingan aku sakit daripada kamu. Saking sayangnya aku. Aku kerja mati-matian untuk kamu. Ya. Juga untuk istriku. Sekarang aku akan menuju kepada Rabbku. Terus kalian apa yang akan kasih kami bekal untuk menuju Rabbku? Keluarganya itu sepakat menjawab, ya, kami akan antar kamu sampai ke kuburan. Itu, Pak. Jadi percuma apalagi istri atau suami belum meninggal saja sudah tengah-tengah kan gitu. Itu begitu, Pak. Tetap nggak ada yang mau nemanin. Tapi ada yang mau menemanin, Pak. Teman setia kita ternyata ada, Pak. Nggak dipanggil dia datang. Teman. Ya, jadi bukan harta, bukan anak dan istri, tapi tahu-tahu dia muncul belain kita, hidup dengan kita selamanya di alam barzah. Itu adalah amal kita, Pak. Ya, baunya harum, enak dipandang. Kalau amal kita baik, itu nggak usah dipanggil, datang sendiri dia. Tapi kalau amalnya buruk, baunya menyengat, busuk, wajahnya jelek. Cuma kita duduk dengan orang yang nggak pernah mandi 1 menit saja, udah nggak tahan, apalagi ini bertahun-tahun. Itu, Pak, bertahun-tahun. Itu yang membelain, Pak. Gitu. Makanya kita hati-hati. Dan teman setia ini kita pilih sendiri, Pak. Kita yang memilih, kita pilih ketika kita masih hidup. Sekarang ini kita sedang memilih teman kita. Anak nanti cuma doain, istri kabur. Tapi ini yang akan menemani kita di alam barzah selamanya. Kita memilih sekarang. Kita memilih, Pak. Ya. Kalau di hari kiamat itu udah berbeda. Urusannya udah beda itu. Udah ada kabur. Makanya banyak-banyaklah minimal itu membaca Quran. Karena Quran itu akan memberi syafaat, Pak. Syafaatnya Al-Quran, syafaat itu artinya pertolongannya, itu tidak ada hisab, tidak ada hijab, pasti diterima. Di yaumil qiyamah itu hanya Al-Quran, Pak. Yang lainnya tertolak. Ya. Al-Quran itu akan ngasih pertolongan kepada kita. Ya, kata Nabi apa? Iqra'ul Qur'ana wa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'al li ashabihi, gitu ya. Bacalah Quran, baca Quran. Karena nanti di yaumil kiamat dia akan datang memberi syafaat kepada kita, kepada pembacanya. Itu, Pak. Makanya kita belajar Al-Quran lah. Ya, sering-sering baca Quran. Kalau belum bisa, dengerin orang baca Quran. Dia itu akan menolong kita di kiamat. Tidak tertolak, Pak. Yang lainnya tertolak. Tapi Quran tidak. Ya. Oleh karena itu, selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, mari kita pilih teman setia kita. Teman yang bisa diajak ngobrol enak di alam barzah, ya, dan nanti insya Allah akan sampai ke surga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.